Sah, selalu ada hikmah. Ini sebelum ngundang atlet voli, kok juga udah biasa nyemes terus nih, nyemes meja ya openingnya. Tapi Masya Allah, nih pengen tanya-tanya kenapa atlet voli itu emang diwajibkan harus tinggi, bahkan sampai jadi peraturan? Apa emang udah bawaannya aja itu gimana teh? Masya Allah. Kebetulan sih enggak ya, pasti Heeh. ada. Terus ada juga yang kita sesuai sama posisi-posisinya gitu. Heeh. Cuma kalau misalnya kita pesemes gitu ya, spiker, Hmm. itu ya mungkin lebih baik tinggi. Karena kan kita harus jangkau net Net itu dan segimana sih lain-lain. tinggi? Net itu 212 cm-an lah Kalau nggak kira-kira itu gitu. kudu ya, minimal kudu Jadi ya, segitu. iya kalau Jadi yang aslinya kurang pendek juga boleh? Pendek boleh, tapi butuh effort yang lumayan ya, karena Iya. kan harus lompatnya lebih tinggi dari yang tinggi-tinggi lagi gitu. Oke, terus tangan juga pasti ya nih orang main bola kan dia nendang tuh pakai sepatu, Ya. nggak langsung kena bolanya. Ini langsung kena bolanya. Efeknya apa tuh ke tangan dalam jangka panjang? Cedera pernah nggak kira? Kalau di tangan mungkin ada ya, karena kan Heeh. termasuk aku middle blocker, jadi kayak ada cedera-cedera kena bola dan lain-lain. Ya kan gitu. kena ini sedikit malah jadi. Iya, Heeh. kadang-kadang ya bengkok, ya kita pakai tapping dan lain-lain. Kalau untuk cedera-cedera lain, kayak kita pernah ankle juga, cedera lutut juga, jadi ya ada perjuangan-perjuangannya lah Ustadz gitu. Masya Allah. Cedera apa aja yang udah pernah dialamin? Aku pernah ankle sama cedera lutut. Itu berarti harus absen main berapa lama gitu? Kebetulan waktu ankle itu kita mau arah ke Final Four, kayak perempat final gitu. Jadi di situ aku cuman istirahat 1 minggu udah harus main lagi gitu. Jadi kayak masih bengkak pun, wah di tapping, digulung Ini gitu. apa? Painkiller kali ya? Painkiller juga masuk gitu. Kalau di lutut sampai sekarang sih mungkin masih ada bekas-bekas cederanya ya gitu. Jadi tetap harus kayak kita Masya Allah. visio dan lain-lain. Pemirsa pengen dikasih lihat katanya bekas-bekas cederanya ke arah kamera coba teh. Tangannya, tangan aku mah ya nggak ada cedera, cuma ada kapalen. Coba tinggal dikeun jadi Sunda kieu. Tuh nanti di zoom oke. Nah, kalau kelihatannya di situ ya. Ya besar ya. Nah, Ya gitulah. Ya kalau tangannya yang keplekok nanti kalau gitu. Ke tangan sekoko gini, ini untung duduk loh pemirsa. Kalau enggak tinggi berapa teh? Maaf. 178. Tuh, untung duduk berarti benar. Alhamdulillah. Ya. Terus tangan kecil gini bisa main teh? Bisa ya, asal nggak kalah we sama bola. Oh iya, ada bola voli teh hampang dah asli nama. Punten JJ bahasa Sunda. Bola voli gampang, ringan ya aslinya. Terus Insya Allah nanti kita bakal coba belajar juga dengan beliau sebelum kita sambil tanya-tanya lagi dulu. Keluarga gimana ini ketika dulu mah mungkin kan cuma buat lomba ya, 17-an. Ya. Ini sekarang akhirnya benar-benar profesional. Gimana respon keluarganya? Ya alhamdulillah banget sih, kayak voli juga rezeki buat aku dan keluarga gitu. Dari voli juga bisa melakukan apa aja yang kita inginkan gitu. Sama kayak ya buat orang tua juga pasti, karena kan kita akhirnya voli itu kerjaan profesional, akhirnya kita dibayar juga di voli dan lain-lain. Jadi itu ya luar biasa sih dari voli. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat banyak. Masya Allah. Akhirnya kan ada orang bilang ya, jadi atlet di Indonesia mah katanya kurang makmur. Nah, coba itu bener nggak teh? Terus ucapan kayak gitu. Untuk dulu saya kurang tahu ya, tapi kalau untuk sekarang sih insya Allah bisa makmur ya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena ya tergantung kitanya sih Ustadz. Kalau kita udah ada di ranah profesional, kita bisa jaga kestabilan kita, profesionalitas kita, itu insya Allah alhamdulillah makmur sih gitu. Alhamdulillah. Dari rezeki mah dari Allah ya, Masya Allah. Maka prestasi tertingginya apa teh kalau boleh tahu? Yang dirasa ini nih. Prestasi tertinggi. Maksudnya dari segi volinya? Iya. Karena waktu itu sempat Indonesia di SEA Games itu belum 20 tahun belum dapat perak. Nah, kita kemarin sempat dapat perak juga. Kemarin dapat perak di SEA Games ya. Terus kalau yang di profesional kan itu bukan timnas ya, jadi ada klubnya lagi. Apa tuh nama klub? Proliga. Kita ikut di Proliga, tapi itu kita nggak bisa stay satu klub. Kadang-kadang kita per tahun beda tim. Ada bursa transfernya juga ya? Benar. Pindah. Dan emang dikontraknya per tahun gitu atau? Kalau kita per tahun. Masya Allah. Terus itu juga tiap ini ada kejuaraannya kan per tahun kan? Iya, musim keberapa? Nah, udah berapa kali juara? Alhamdulillah udah 7 gitu. Dengan satu tim yang sama atau? Enggak. Beda-beda ya? Beda-beda tim. Masya Allah. Dan akhirnya udah berapa negara yang dikunjungin? Orang kan kadang wah bisa keluar negeri untuk tanding. Udah berapa negara yang udah dikunjungin untuk bertanding? Kebanyakannya sih ASEAN ya. Kalau Asia kayak Jepang, Kazakhstan gitu.
Oh iya iya. Alhamdulillah. Negara-negara yang belakangnya Tantan itu pada main volley-nya Bagus ya. bagus-bagus ya, udah jago-jago, alhamdulillah. Maka ini jadi inspirasi juga buat kita pemirsa untuk gimana caranya meskipun tetap pengen nurut sama Allah dalam karir apapun itu tetap diupayain nurut sama Allah. Respon orang-orang di sana yang mungkin ya mereka pemain volley-nya bukan muslim ya, Mhm. maka gimana ngeliatin kayak aneh gitu bagi mereka atau gimana Ya respon mereka? pasti sih kayak Nah, kenapa pakai itu? Kamu nggak panas ya sampai pakai ditanya? itu? Iya Nah, kayak gitu-gitu itu udah pasti ada sih. jawabnya apa biasanya? Ini aturan. Iya karena saya muslim, aturan Masya Allah. muslim, tapi kadang-kadang mereka tanya balik, "Tapi Hmm. teman-teman kamu muslim kenapa tidak pakai?" Yang kayak gitu. Oh iya, Iya. karena ya tanya aja ke mereka gitu. Juga bingung. Masya Allah. Seru, alhamdulillah kita dapat banyak pelajaran dan habis ini masih banyak lagi hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Teh Wilda sambil nurut sama Allah tapi sambil tetap berkarir dengan sukses juga. Maka jangan kemana-mana, tetap di Sah. Selalu ada hikmah. Untuk wanita berkarir atau berolahraga itu Hmm. bagaimana sih Ustaz? Terus kayak zaman Rasul dulu ada nggak ya Oke. olahraga untuk wanita gitu? Dulu di zaman Rasul ada yang lebih dari olahraga. Dulu ada sahabiah namanya Nusaibah bin Ka'ab. Insya Allah sih kalau hijab tuh nggak ngeganggu kita dalam beraktivitas, bahkan dalam berprestasi, yang bahkan setelah berhijab pun muncul prestasi-prestasi yang sebelumnya belum pernah aku dapat. Pokoknya setiap kali kita berbuat salah, nggak peduli masa lalunya apa, habis maksiat kita nggak langsung mati, sederhana. Allah berarti lagi nungguin kita tobat. Tinggal yuk, mau nggak disambung? Makin dientar-entar, makin kita ngancurin diri, makin disegerakan. Ya lihat, Teh Wilda telah berhasil menggapai kesuksesan sambil tetap nurut sama Allah.